Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini, saya akan sedikit mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem ujian sekolah berbasis online atau berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, namun sebelum beranjak ke demo programnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu, dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video terbaru lainnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem ujian sekolah berbasis web atau berbasis online, yang mana sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan database MySQL. Nah, untuk demo pada video kali ini, kita akan mendemokannya di localhost atau hosting lokal di komputer. Untuk itu, di sini saya memerlukan XAMPP Control Panel sebagai web server, yang mana di sini saya membutuhkan dua modul, yakni Apache dan MySQL. Nah, untuk kedua portnya ini sudah jalan. Kemudian untuk file webnya saya simpan di dalam local disk C, di dalam folder XAMPP, tepatnya di dalam folder htdoc. Untuk filenya bernama online cbt ini. Kita langsung saja ke web browser untuk menjalankan program aplikasinya. Online strip cbt. Nah, ini adalah halaman login dari sistem informasi ujian berbasis komputer di sebuah sekolah menengah pertama. Nah, kemudian untuk struktur database-nya, kita lihat untuk struktur database-nya di database MySQL. Di sini saya mengakses dengan PHP MyAdmin. Untuk database-nya dengan nama OCBT. Di dalam database ini terdapat kurang lebih ada 34 tabel, dari mulai tabel agama hingga tabel ujian. Untuk itu sistem ini sudah cukup kompleks untuk sekelas sistem ujian berbasis komputer atau CBT. Kemudian kembali ke halaman login ini. Nah, di halaman login ini setiap user harus memasukkan username dan password dengan benar. Nah, jika salah satu yang diinputkan salah, maka sistem akan menolak user tersebut untuk masuk. Coba kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, jika admin berhasil login ke dalam sistem, maka admin akan dihadapkan pada halaman seperti ini. Untuk tampilan di halaman tengah ini disebut halaman dashboard atau halaman beranda atau halaman utama. Kemudian di bagian samping kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama ada import master data. Nah, jadi untuk import master data ini admin dapat menginputkan data siswa yang meliputi NIS, nama, jurusan, ya. Karena kebetulan di sini untuk sekolah menengah pertama maka tidak ada jurusan. Kemudian ada kelas, ruangan, sesi, dan level. Nah, juga di sini sudah disediakan untuk download formatnya. Jadi admin bisa menginputkan secara massal dengan mengisi format Excel. Kemudian nanti formatnya di-upload atau diunggah ke sistem ini. Ini contoh formatnya. Jadi formatnya terdiri dari NIS, nomor peserta, nama, level, kelas, jurusan, sesi, ruang, hingga di kolom agama. Nah, kemudian kebetulan karena sistem ini diperuntukkan untuk SMP, maka untuk kolom jurusan bisa dikosongkan di sini. Sedangkan jika sistem ini digunakan untuk jenjang
SMA SMK, maka untuk kolom jurusan bisa diisi. Oke, berikutnya kita ke sistemnya. Nah, setelah di menu import data, di bagian ini ada setting data master. Di setting data master terdiri dari beberapa submenu. Pertama ada data mata pelajaran. Nah, karena di sini masih kosong, ya kita bisa tambahkan. Misalnya kode mata pelajaran 001, nama mata pelajaran bahasa Inggris. Simpan, akan otomatis tersimpan. Kita lihat di database-nya untuk data mata pelajaran sudah tersimpan. Berikutnya di jenis ujian, di sini jenis ujian juga bisa kita tambahkan karena di sini datanya masih kosong. Contoh untuk kode ujian misalnya PTS, nama ujiannya adalah penilaian tengah semester. Nah, seperti ini, simpan, akan otomatis tersimpan dan di database pun akan otomatis tersimpan. Kita lihat untuk di sini data jenis ujian ya. Jenis. Nah, di sini sudah masuk ke database-nya. Berikutnya di data kelas. Di sini data kelas ada satu kelas 7 ya. Kita bisa tambahkan data kelas lain. Misalnya kode kelasnya kode kelas 8. Ini levelnya. Ini level juga bisa kita tambahkan. Untuk itu kita tambahkan terlebih dahulu di data level ini. Kita tambahkan data level. Misalnya kode levelnya seperti ini. Nama levelnya kelas 8 ya. Save. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu kita tambahkan di data kelas. Tambah kelas. Kodenya misalnya 8, levelnya di sini kita pilih yang 8. Nama kelasnya misalnya kelas 8A. Simpan, akan otomatis tersimpan. Nah, di sini juga ada opsi untuk mengedit maupun menghapus. Contoh di sini untuk kelas 7 bisa dihapus. Confirm. Ketika di refresh, kelas 7-nya sudah terhapus. Kemudian untuk data ruangan, di sini juga bisa ditambahkan untuk data ruangan lain. Di sini sementara masih ada ruang 1. Kita bisa tambahkan data ruang yang lain, misalnya R2. Nama ruangnya misalnya ruang 2. Simpan. Otomatis tersimpan untuk data ruangan. Ini juga sama, ada opsi untuk mengedit maupun menghapus. Contoh di sini dihapus. Confirm. Kita refresh. Nah, ini sudah terhapus untuk data ruangan 1. Berikutnya di data sesi. Ini sesi ujian ya. Kita bisa tambahkan, misalnya tambahkan kode sesi 2, misal. Simpan, otomatis tersimpan untuk data sesi ujian. Kemudian data server, ini juga bisa kita tambahkan. Ini bisa juga kita nonaktifkan jika server tersebut ingin dinonaktifkan. Begitu juga bisa dihapus dan diedit. Berikutnya di menu peserta ujian, di sini bisa ditambahkan peserta ujiannya. Kita bisa menginputkan NIS, nomor peserta, nama, kelas, level, kemudian sesinya, ruang berapa, kemudian servernya menggunakan apa. Di sini ada agama, kemudian ada username, password, dan ulangi password. Contoh di sini akan saya inputkan NIS. Ini NIS-nya nggak salah aja ya, 0001. Nomor peserta 001. Nama Abdul misalnya, kelas 8, levelnya kelas 8, sesinya sesi 1 misal, ruang 2, servernya ini, agamanya Islam, username misalnya Abdul, passwordnya 12345, kita simpan. Nah, karena otomatis tersimpan untuk data peserta ujian.
Berikutnya di menu status peserta, di sini belum ada ya. Kita bisa aktifkan di peserta ujian di sini. Jadi di sini bisa diedit ya. Jadi ini untuk peserta di bagian menu status peserta ini belum aktif. Jadi untuk data peserta di sini belum diaktifkan. Maka harus diaktifkan terlebih dahulu. Berikutnya di status peserta tadi sudah. Kemudian di registrasi. Ini registrasi untuk pendaftaran ya. Jadi peserta mendaftar mandiri atau peserta bisa mendaftarkan sendiri tanpa didaftarkan oleh admin. Kemudian ada absensi. Sini juga bisa pilih absensi, contoh absensi siswa. Pilih kelasnya. Di sini ada Abdul ya. Ini untuk bulan Januari, ini kita bisa ngabsen. Berikutnya untuk tatap muka, ini hanya fitur tambahan. Kita bisa bikin sebuah forum untuk mewadahi sebuah prasarana atau forum untuk tatap muka ya. Berikutnya untuk menu e-learning, di sini ada materi. Nah, di sini kebetulan masih kosong, bisa ditambahkan materi baru misalnya nama pelajaran bahasa Inggris, judul materi misalnya tenses. Kemudian contoh di sini. Ini untuk deskripsinya. Kemudian pilih kelas. Kemudian tanggal publish-nya. Di sini bisa ditentukan kapan materi e-learning itu akan bisa diakses. Contoh hari ini, yakni tanggal 5. Kemudian mulai dari jam 8 malam ya. Kemudian di bagian ini bisa ditambahkan untuk file pendukung ya. Nah, untuk file pendukungnya bisa berupa PDF, Excel, ataupun Microsoft Word. Itu kira-kira. Berikutnya untuk tugas terstruktur juga bisa ditambahkan di sini untuk buat tugas hampir sama seperti tadi. Di sini juga bisa ditambahkan untuk file pendukungnya. Nah, perbedaannya di sini bisa menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai. Berikutnya di bagian bank soal. Di bank soal ini ada menu daftar soal. Di sini bisa ditambahkan untuk tambah bank soal. Di sini bisa dimasukkan kode bank soal, mata pelajarannya apa, level soal, kemudian pilih kelas, kemudian jumlah soal pilihan ganda, bobotnya berapa, kemudian soal yang tampil, opsinya berapa, kemudian jumlah soal essay, bobot soalnya berapa persen, kemudian soal tampil, kemudian KKM, kemudian guru pengampu. Kemudian di sini ada untuk soal pelajaran agama, di sini bisa dipilih. Apabila pelajaran tersebut bukan merupakan pelajaran agama, maka pilih bukan soal agama. Kemudian di sini statusnya bisa diaktifkan seperti itu. Untuk daftar soal untuk file pendukungnya di sini belum ada ya, karena belum dimasukkan. Jika sudah ada, ini bisa dihapus masing-masing dari data file pendukung. Kemudian ada menu ujian, di sini jadwal ujian. Di kolom ini bisa dimasukkan pilih jadwal ujian, kemudian pilih kelompok tes atau sesi, kemudian pilih aksi, diaktifkan atau nonaktifkan atau mau dihapus. Kemudian di bagian ini yang paling penting ada token yang harus dimasukkan untuk mengerjakan soal ujian. Kemudian ada menu reset ujian untuk mereset peserta ujian. Kemudian di bagian selanjutnya ada nilai. Ada nilai di sini. Menu nilai ada hasil nilai. Di sini bisa cari berdasarkan kelas, kemudian berdasarkan mata pelajaran. Karena di sini kebetulan belum ada ujian, maka di sini tidak akan tampil. Kemudian ada semua nilai. Di sini bisa melihat semua data ujian yang aktif.
Kemudian di sini ada menu cetak, ada cetak daftar hadir ujian. Di sini bisa dipilih untuk pilih jadwal ujian, pilih ruangannya, pilih sesi, kemudian pilih kelas. Berikutnya cetak kartu ujian. Di sini bisa mencetak kartu ujian, kemudian bisa pilih kelasnya, kemudian bisa di print seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nanti hasil print out dari kartu peserta ujian. Berikutnya ada berita acara ujian. Di sini juga bisa bikin berita acara dengan memasukkan nama ujian, sesi, ruang, tanggal ujiannya kapan, mulainya dari jam berapa, selesainya sampai kapan, kemudian yang hadir berapa, yang absen berapa, kemudian siswa yang tidak hadir itu siapa saja, nama proktor atau pengawas, NIP proktor, kemudian ada nama pengawas, NIP pengawas, ini ada catatan. Kemudian ada menu pengumuman. Di menu pengumuman ini ada, sebenarnya ini menu tambahan saja ya. Ini untuk menambahkan sebuah pengumuman. Di sini bisa menginfokan judul pengumumannya apa, misalnya tentang pelatihan. Kemudian jenis pengumumannya untuk siapa, apakah untuk guru atau untuk siswa. Kemudian di sini isi pengumumannya bisa kita inputkan. Contoh di sini judul pengumumannya pelatihan Microsoft Office. Kita bisa tambahkan jenis pengumumannya siswa. Kemudian di sini bisa diisi ABCD misalnya. Jika sudah bisa disimpan. Nah, otomatis akan tersimpan di bagian tampil kanan ini. Juga bisa dihapus. Hapus. Berikutnya di manajemen user atau untuk kelola pengguna. Di sini ada data admin. Nah, untuk user sampai saat ini masih tersedia user admin. Jadi admin juga bisa menambahkan user lain. Misalnya tambah dengan menginputkan NIP, nama, kemudian ada username, password, ulangi password. Berikutnya di bagian pengaturan, di sini untuk pengaturan hanya tambahan saja. Namun ini juga penting karena di sini menyangkut identitas sekolah. Di sini bisa menginputkan nama aplikasi, kemudian nama sekolah, kemudian alamat server, token atau token, kemudian kepala sekolah, kemudian kode sekolah, kemudian ada waktu server. Di sini pilihnya yang bagian Indonesia Barat. Kemudian jenjangnya adalah jenjang SMP. Di sini juga bisa diubah menjadi jenjang SMA SMK. Kemudian NIP dari kepala sekolah, kemudian alamat sekolah di mana, kecamatan mana, kabupaten mana, telepon dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari demo program pada sistem ujian sekolah berbasis web atau berbasis online di sebuah sekolah menengah pertama. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi yang serupa. Intinya, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam mengembangkan aplikasi yang sejenis seperti CBT atau Computer Based Test. Baik, mungkin itu saja untuk demo program pada aplikasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.